Tuhan. Haleluya. Silakan Pastor Agus. Oke. Siap. Ya, silakan. Terima kasih Pastor Agus. Thank you Kang Roni yang sudah memimpin kita dalam pujian penyembahan malam hari ini. Kang Roni spesialis strongman rupanya ini. Terima kasih buat rekan-rekan pengurus strongman yang sudah kasih waktu buat saya. Saya setiap kali bicara di hadapan di lingkungan di komunitas strongman ini empot-empotannya luar biasa gitu. Apalagi tadi ada segi treble nih gitu ya. Tapi kita mengucap syukur. Ya itulah apapun yang manusia bikin itu pasti ada batasan pasti terbatas lah gitu ya. Baik koneksi apa sinyal segala macam gitu ya. Nah tadi saya juga sudah bingung tadi soalnya di rumah teh hujan gede. Kemudian mati lampu, mati lampu, terus saya kabur ke gereja. Nah laptopnya tadi tiba-tiba nggak nyala. Jadi saya harus tompangkan tangan saya ke benda ini, gitu ya. Dan puji Tuhan, Tuhan mendengar doa saya sehingga tadinya kalau pakai handphone rasanya udah susah buat saya. Sekali lagi terima kasih ya buat ngurus strongman yang sudah kasih waktu buat saya. Mari sama-sama sebentar berdoa. Tuhan terima kasih buat malam ini. Malam yang luar biasa yang Tuhan kasih, Tuhan berikan buat kami. Biar malam ini kami mau sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan, mari Engkau restorasi kehidupan kami malam ini tanpa terkecuali. Oleh sebab itu kami buka pikiran kami buka hati kami buka batin kami buka seluruh kehidupan kami untuk kebenaran firman Tuhan. Bicara buat kami semua, dimanapun kami saat ini berada, kami sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami sama-sama bersekutu beribadah. Tuhan Engkau hadir. Baik mungkin di antara kami dalam perjalanan ada yang sedang nyetir mobil kah, apakah Engkau hadir bersama dengan kami di tempat kami masing-masing. Sebab Allah yang kami sembah adalah Allah yang maha hadir. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nanti minta tolong co-host supaya nanti tunggu aba-aba dari saya untuk slide per slide dari bahan saya. Terima kasih buat co-host yang sudah berkenan menolong saya, membantu saya untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan. Saya tahu co-host ini orang yang rendah hati, rajin menabung, dan tidak sombong. Oke ya. Nah, tema yang diberikan kepada saya malam hari ini masih berkisar tentang hikmat. Hikmat dan firman Tuhan. Hikmat dan firman Tuhan. Nah, sebelum saya masuk ke bahan saya coba ajukan dulu sebuah pertanyaan, atau ini bukan pertanyaan sih. Pernah nggak teman-teman pria, pernah nggak mengalami situasi yang sangat sulit dan teman-teman harus memutuskan sesuatu gitu loh. Saudara, teman-teman sudah bingung harus mengambil sikap apa, mau seperti apa gitu ya. Saudara udah bingung, udah kejepit gitu loh. Atau gini, saudara terjadi perdebatan dengan istri, dengan anak-anak, dengan keluarga, karena ada perbedaan pandangan gitu ya. Karena ada perbedaan ide gitu, dan saudara sudah bingung. Kalau saudara lanjutkan, gitu, kalau saudara lanjutkan akan ribut, akan terjadi perpecahan. Nah, saya mau bahas sedikit aja. Kita nggak bisa mengelak dari namanya perbedaan. Ya, saya nggak bisa mengelak dari namanya perbedaan. Meskipun kami punya dua anak, ya dari pabrik yang sama, orang tua sama, tapi dua anak ini berbeda. Saya nggak bisa samakan mereka gitu loh. Mungkin mereka punya farm yang sama, tari orang gitu. Tapi mereka punya pandangan, punya cita-cita, punya kebiasaan yang berbeda. Nah, suami istri juga berbeda, apalagi saya. Saya orang Korea, menikah dengan Chinese gitu ya. Tapi saya bukan temannya BTS yang lagi rame kemarin meal-nya. Tapi walaupun saya pendeta, ya, tapi saya berbeda dengan istri saya. Apalagi kami berbeda dengan latar belakang, berbeda dengan suku segala macam gitu loh. Nah, gini loh, yang jadi masalah adalah ada sebagian orang yang coba memaksakan orang lain jadi sama dengan dia. Dan ini sebenarnya trouble dalam sebuah keluarga sih. Suami memaksakan supaya istri sama dengan dia gitu loh. Sebaliknya juga istri memaksakan suaminya untuk sama dengan dia. Untuk punya nilai yang sama itu harus. Tapi gini, untuk saya memaksakan si Shirley menjadi sama dengan saya, itu akan menimbulkan sebuah masalah. Nah, di sini kita butuh hikmat.
Hikmat Tuhan, saya akan garis bawahi. Saya akan pertebal bold. Yang kita bahas adalah hikmatnya Tuhan. Karena tema malam ini, hikmat dan firman Tuhan. Jadi, sekali lagi, saya yakin teman-teman punya, pria-pria pernah punya pengalaman seperti ini. Bingung harus seperti apa, mengambil keputusan, ada perdebatan, ada perbedaan-perbedaan pendapat, karena memang kita semua berbeda. Jangan paksakan orang lain menjadi sama dengan kita. Ingat, pernikahan itu bukan menyatukan yang sama, tapi menyatukan yang berbeda. Saya ulangi, pernikahan itu, bingkai pernikahan itu, menyatukan yang berbeda, bukan menyatukan yang sama. Saya ingat dulu awal-awal pernikahan sampai hari ini sih ya. Yang paling saya ingat itu adalah, saya pernah khotbahkan ini, pernah sampaikan dalam khotbah. Hal menjemur handuk aja, itu terjadi selisih paham di antara kami. Kalau saya kan simpel aja, jemur handuk, udah gitu aja. Tapi kalau istri saya harus dijembreng. Apa sih bahasa Indonesia jembreng teh? Harus dilebarin gitu loh. Kalau saya enggak, kan yang penting kan dijemur gitu kira-kira. Tapi kalau dia enggak, kalau kamu jemur handuk harus dijembreng, dan itu berulang kali terjadi kesalahan yang saya lakukan. Ingat, berbeda loh. Berbeda. Tapi istri saya mengajarkan saya hal yang tepat. Kalau kamu hanya kalau kamu hanya jemur aja nggak dijembreng, nggak dilebarin, susah keringnya itu handuk. Tapi waktu kamu jembrengi, kamu lebarkan itu handuk di tempat jemuran, itu gampang keringnya. Gitu kira-kira. Nah, oke ya. Nah, kita akan masuk dulu ke slide yang kedua. Nanti kita akan baca firman Tuhan. Nah, saya mau coba sampaikan dulu ada beberapa pengertian dari hikmat. Bisa dibantu slide saya yang kedua? Pastor, maaf ya. Itu slide-nya cuma 1 halaman doang, judul doang. Waduh. Serius? Iya Pak Pastor Agus. Aduh. Mungkin nggak ke-save ya tadi filenya ya. Oke. Ya udah. Jangan ini lagi, ntar jadi panjang. Udah nggak apa-apa. Nah gini, mudah-mudahan teman-teman bisa nangkap dengan ini ya. Saya tadi share lah, kayaknya saya lengkap sih, tapi nggak apa-apa lah. Oke, yang kedua saya mau coba masuk tentang definisi dari hikmat. Ya, definisi ada 3 saya ambil definisi hikmat. Yang pertama itu saya ambil dari sumber Wikipedia. Bilang gini, hikmat atau hikmah, wisdom, itu adalah suatu pengertian, pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan sesuai dengan pengertian tersebut. Saya ulangi, Wikipedia bilang ini, hikmat itu adalah pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi. Jadi hikmat itu mengajarkan saya, menurut Wikipedia ini, mengajarkan saya untuk bisa mengenal orang lebih dalam. Menilai sesuatu itu nggak gampang gitu loh. Membaca situasi itu nggak terburu-buru gitu kira-kira. Jadi untuk melihat sebuah situasi itu saya nggak bisa cepat-cepat, harus saya dalamin dulu. Nah ini Wikipedia bilang gitu. Nah seorang tokoh yang bernama Aristoteles bilang gini, dalam karya metafisik bilang gini, hikmat itu dia definisikan sebagai pemahaman sebab akibat. Nah, ini dia nih. Sebab akibat, yaitu mengetahui mengapa suatu hal itu seperti itu. Yang lebih dalam dari sekedar mengetahui bahwa suatu hal itu seperti itu. Kacau kan, ribet kan kitanya. Saya ulangin ya. Ini kan pakar pengetahuan, soal bapaknya pengetahuan, Aristoteles. Dia bilang ini, hikmat itu sebagai pemahaman sebab akibat. Mengajarkan kita kenapa ini bisa terjadi. Gitu loh. Penyebabnya apa gitu loh. Kalau saya melakukan ini, apa akibatnya gitu kira-kira. Yaitu mengetahui mengapa suatu hal itu seperti itu. Dari hikmat itu mengajarkan saya, gitu ya, untuk mengetahui kenapa sesuatu itu terjadi. Jadi nggak langsung menghakimi sayanya. Gitu. Nggak langsung ngejar, saya diajar untuk mengerti lebih dalam. Mengetahui lebih dalam. Kenapa Roni bisa seperti ini malam ini? Jadi nggak langsung saya hakimi si Roninya gitu loh. Kenapa teman-teman ada yang terlambat misalnya? Tadi kan ternyata kan mengenai
masalahnya passwordnya kan gitu ya. Harus ada strongman-nya. Jadi saya nggak bilang gini, oh ini kenapa sih ngaret semua nih, nggak benar nih. Nah, jadi saya harus ngerti dulu nih. Saya harus cari tahu lebih dalam. Kenapa ini terjadi? Gitu loh. Kenapa Pak Prayogo ganteng? Nah, itu dia tuh. Kenapa saya enggak gitu? Harus saya tahu kenapa Pak Prayogo ganteng. Bukan karena operasi plastik gitu kira-kira. Jadi mengajarkan saya nih. Jadi nggak langsung menghakimi, nggak langsung ngejudge gitu loh. Nah, saya tambah lagi nih. Saya tambah ini dari seorang yang nggak sebut namanya. Hikmat itu dia bilang ini, kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia. Kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Itu hikmat namanya. Saudara, kalau kita nggak bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, makanya nggak heran ada banyak orang yang salah dalam kehidupannya. Nah, itu hikmat namanya. Nah, ini saya tambahin dari saya sendiri. Setelah saya renungkan dari 3 hal ini, saya ngambil kesimpulan. Hikmat menurut si Agus nih. Hikmat itu sesuatu yang menolong saya, menolong Agus, untuk bertindak hati-hati dan benar terhadap suatu kejadian dan keadaan. Sehingga saya terluput dari hal yang bisa merugikan atau mencelakakan kehidupan saya. Saya ulangi, ini tulisan saya nih, setelah dari 3 definisi saya ambil kesimpulan. Sesuatu yang menolong saya untuk bertindak hati-hati dan benar. Jadi nggak cukup hati-hati, harus ada benarnya juga terhadap satu kejadian dan keadaan. Sehingga saya terluput dari hal yang bisa merugikan atau mencelakakan hidup saya. Itu hikmat. Nah, kita bahas ini sekarang, kita bicara tentang hikmat Tuhan. Hikmat dan firman. Nah, kita akan masuk ke bacaan Alkitab kita supaya kita terlihat lebih Kristen lagi. Ya. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Teman-teman pasti pernah baca cerita ini. Ini cerita Raja Salomo baru diangkat menjadi raja dan diperhadapkan dengan 2 orang ibu. Ya, 2 orang ibu. Bilang gini ayat 16. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Ya, perempuan kalau ya istilahnya sundal itu yang nggak benar lah ya. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah. Dan aku melahirkan anak. Pada waktu dia ada di rumah itu. Ayat 18. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Jadi satu rumah, perempuan sundal, sama-sama melahirkan anak. Kami sendirian. Tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Next. Ayat 19. Pada waktu malam anak perempuan ini mati, karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya. Sedangkan anak yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Ayat 22. Oke. Kata perempuan yang lain itu, bukan. Anak pula yang hidup dan anak pula yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan. Anak pula yang mati dan anak pula yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Ini kan curhangung nih teh perempuan teh di depan raja, ya perempuan sundal sih ya. Jadi nggak tahu aturan dia. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anak pula yang hidup ini dan anak pula yang mati. Yang lain berkata, bukan anak pula yang mati dan anak pula yang hidup. Setelah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Wah, ambil aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Anak buah ngambil pedang nih. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Adil nggak? Secara manusia kan adil, setengah-setengah.
Ya, bagian kepala buat si A, bagian kaki buat si B. Setengah-setengah gitu. Dan maka maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anak itu, katanya. Ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggallah. Raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia, dan dia itulah ibunya. Saudara kebayang nggak? Kalau teman-teman baca dari ayat-ayat awal, ayat pertama tuh, ini Salomo ini baru diangkat menjadi raja, dan kita tahu kan pasal yang ketiga itu waktu Tuhan bilang kamu minta apa gitu, minta hikmat. Kebayang nggak? Baru aja dia minta hikmatnya Tuhan, itu langsung diberikan ujian oleh Tuhan tuh. Bingung kan gitu loh. Dia diperhadapkan dengan dua orang ibu perempuan sundal yang punya 2 anak. 1 anak mati gitu loh. Raja harus memutuskan yang mana ini ibunya. Ini anak siapa? Kebayang nggak? Sorry. Kebayang kalau misalnya Raja Salomo salah mengambil keputusan. Apa yang terjadi? Dia mempermalukan dirinya sebagai raja yang masih baru. Ya kan? Dia akan dicemooh oleh rakyatnya. Tapi dari awal, waktu dia dipercayakan memimpin bangsa Israel, dia minta hikmat dari Tuhan. Dan dengan hikmat itulah, Raja Salomo itu bisa memberikan jawaban, mengambil keputusan untuk 2 perempuan ini yang ribut masalah anak. Gitu loh. Nah, sekali lagi, ini bukan hal yang mudah loh. Bukan hal yang gampang buat Raja Salomo. Sama dengan kehidupan kita loh. Keadaan sekarang ini itu mau tidak mau ini sudah harus loh. Kita harus dekat dengan hikmatnya Tuhan. Keadaan sekarang ini. Keluarga-keluarga banyak digoncangkan pada saat ini loh. Digoncangkan. Karena apa? Memang keadaan sulit gitu loh. Selisih paham, emosi, wah cepat naik segala macam, ekonomi turun segala macam, penghasilan pendapatan turun. Ini kan mempengaruhi keadaan di rumah gitu loh. Kita butuh hikmat Tuhan. Butuh hikmat Tuhan. Semua pemimpin butuh hikmat Tuhan. Kita semua butuh hikmat untuk bisa mengelola kehidupan ini. Untuk bisa mengatur hidup ini. Untuk bisa memanage hidup ini. Enggak bisa hanya mengandalkan pengetahuan kita saja. Ingat, hikmat itu tidak kita dapatkan di bangku sekolah ataupun kuliah. Tidak. Hikmat Tuhan itu tidak bisa saya pelajari. Enggak bisa. Ya hikmat Tuhan itu ya dari Tuhan gitu kira-kira. Gitu ya. Jadi ingat, Raja Salomo aja, seorang raja, pertama-tama yang diminta adalah hikmat kepada Tuhan. Bukan kemegahan. Dan kita tahu bersama, meskipun memang dia melakukan kesalahan, tapi hebat dia bisa mengatur bangsa Israel. Bahkan ada banyak kerajaan yang Ratu Syebajak kagum sama dia. Kagum, kenapa? Hikmat yang luar biasa. Saya masuk lagi ya. Hikmat dan firman Tuhan. Segala sesuatu itu perlu kita uji loh. Perlu kita uji. Kalau sesuatu itu datanya dari Tuhan, pasti sejalan dengan firman Tuhan. Demikian juga dengan hikmat. Hikmat yang dari Tuhan tidak akan pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Enggak pernah. Saudara, seringkali kita gini loh. Waktu kita enggak, ya saya bicara inilah, bicara bicara oke lah harta lah ya, harta, uang gitu ya. Semua orang kan semua orang perlu uang itu gitu. Nah, seringkali contohlah si A nih, si A taruhlah dia si A ini seorang seorang pengusaha lah ya, bergerak di bidang properti misalnya.
Ya, seorang kontraktor lah, seorang kontraktor. Minta sama Tuhan gini, Tuhan minta proyek dong. Ya, minta proyek dikasih 1. Minta lagi dikasih 2. Minta dikasih 3 gitu. Tapi sayangnya gini, sayangnya kadangkala kita nggak bisa mengelola apa yang Tuhan kasih sama kita. Kita nggak pakai hikmat Tuhan dalam mengelola apa yang Tuhan kasih sama kita. Tuhan kasih, tapi gini, sayangnya saya nggak bisa mengelola. Yang pada akhirnya, sesuatu ini membawa saya kepada kehancuran. Kenapa? Saya nggak pakai hikmat Tuhan untuk mengelolanya, untuk memanagenya. Gitu. Nggak ada uang, kita minta sama Tuhan. Ya kan? Ada uang, kita bingung. Bingung mengelolanya gitu loh. Bingung ngaturnya. Makanya kalau kita minta sesuatu Tuhan belum kasih, jangan paksa Tuhan. Tuhan tahu kapan waktu yang tepat buat saya. Kita para pria-pria ini, suami-suami gitu loh. Kalau Tuhan lihat kita belum bisa atur, belum bisa mengaturnya, memanagenya, jangan dipaksa gitu. Ada sebagian orang yang pada akhirnya hancur hidupnya. Kenapa? Nggak bisa mengatur. Dia pakai pengetahuan dia. Dia pakai hikmat yang dari bawah, bukan yang dari atas. Bagaimana kita bisa tahu kalau hikmatnya itu dari Tuhan gitu? Yang tadi saya bilang, namanya hikmat dari Tuhan itu nggak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau itu hikmatnya Tuhan? Udah pasti gini, hikmat dari Tuhan itu pasti mendatangkan damai sejahtera buat saya dan orang lain. Hikmat yang dari Tuhan tidak akan mencelakakan saya dan rekan kerja saya. Hikmat yang dari Tuhan itu akan membawa solusi bukan hanya untuk saya, tapi juga buat orang lain. Dalam konteks kalau kita bicara keluarga, rumah tangga. Hikmat itu tidak akan merugikan istri kita, tidak akan merugikan anak-anak kita. Hikmat yang dari Tuhan itu tidak memaksakan kehendak sendiri atau keinginan sendiri. Tidak. Hikmat dari Tuhan itu melihat secara utuh, secara keseluruhan dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah memaksakan kehendak kita, itu bukan hikmat. Tapi itu egonya kita. Sekali lagi ya, saya ulang ini. Orang yang pintar belum tentu berhikmat. Pintar itu kita pelajari, karena belajar kita. Di sekolah, bangku kuliah, atau dimanapun. Tapi hikmat itu nggak bisa saya pelajari. Gitu loh. Itu datangnya dari Tuhan. Kalau bicara hikmatnya Tuhan. Jadi ini yang buat saya pribadi nih ya. Saya pastikan saya butuh hikmat Tuhan. Saya butuh hikmat Tuhan untuk bisa menyelesaikan sesuatu dalam hidup saya. Gitu. Saya nggak bisa karena pendeta tuh saya pakai ayat-ayat, enggak. Nggak bisa gitu. Ini nih ada Pastor Pencung, ada hamba-hamba Tuhan di sini. Seringkali tuh hamba Tuhan itu kalau sudah selisih paham itu pakai ayat tuh. Senjatanya ayat gitu loh. Wah, keluar semua ayat, bla bla dar. Itu ayat itu bukan untuk senjata untuk perang. Bukan. Jadi sekali lagi kalau bagaimana kita bisa tahu itu hikmat Tuhan? Dia akan mendatangkan damai sejahtera buat saya dan orang lain. Tidak akan pernah membawa saya pada kecelakaan, termasuk orang lain juga. Kalau itu membawa keuntungan dan mencelakakan orang lain, itu kadang-kala bukan hikmat. Itu bukan hikmat, tapi liciknya kita. Licongnya kita. Apalagi dalam berbisnis. Hati-hati. Dibedakan antara hikmat dan licik. Cerdik, licik dibedain tuh. Kemudian apa? Hikmat itu akan memberikan solusi. Gitu loh. Memberikan solusi buat saya dan orang-orang. Hikmat itu yang dari Tuhan itu tidak memaksakan kehendak sendiri. Gitu loh. Oke ya. Next. Apa akibatnya atau keuntungan kalau saya dan teman-teman semua
itu berjalan atau hidup dalam hikmatnya Tuhan. Apa untungnya buat saya? Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 15 bilang gini. Ingatlah juga bahwa dari kecil, ini nasihat, ini omongan Rasul Paulus kepada Timotius. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau. Jadi kalau kita berjalan, kalau kita menghidupi, kalau kita hidup dalam hikmatnya Tuhan, ya, hikmat Tuhan itu akan menuntun hidup saya. Gitu loh. Menuntun saya, menuntun langkah hidup saya. Dia akan tuntun saya. Sama seperti firman Tuhan. Menuntun saya, menuntun langkah hidup saya. Demikian juga ada hikmat yang dari Tuhan. Dia akan tuntun kita. Saudara masih ingat dulu waktu anak-anak masih kecil-kecilan. Kita tuntun mereka, kita pegang tangan mereka. Yang pertama, supaya mereka yakin ada ayahnya, ada papanya. Yang kedua, supaya mereka nggak jatuh. Supaya mereka nggak berjalan di jalan yang salah. Itu hikmat Tuhan. Gitu loh. Jadi hikmat itu akan menolong saya supaya saya tidak melangkah berjalan dalam jalan yang salah. Ingat, hidup ini pilihan. Hidup ini pilihan. Kalau saya salah memilih hari ini, itu akan mempengaruhi hari esok saya. Kalau saya salah memutuskan sesuatu hari ini, itu akan menentukan bagaimana saya besok hidupnya. Maka saya perlu hikmat Tuhan. Gitu. Hikmat Tuhan itu akan menuntun. Pada akhirnya gini, saya tahu mana jalan-jalan Tuhan, mana yang bukan jalannya Tuhan. Saya tidak akan asal tabrak. Gitu. Saya tahu. Sekali apalagi dalam keadaan sekarang ini. Ya kan? Dalam keadaan segini sekarang ini kita perlu supaya saya nggak salah jalan. Supaya saya nggak salah langkah. Yang kedua, sama seperti Salomo tadi. Hikmat Tuhan itu akan meluputkan saya dari kecelakaan dan kesalahan-kesalahan dalam hidup saya. Melindungi saya gitu. Makanya Tuhan bilang gini, minta. Kalau engkau perlu hikmat, minta kepada Tuhan gitu loh. Karena Tuhan tahu saya, kita semua ini perlu gitu loh. Perlu hikmat. Waktu Abraham dan ponakannya, Silot, mereka ribut. Dalam kitab Kejadian, mereka ribut karena gembala-gembala mereka sudah semakin banyak, kambing domba mereka bingung, sebenarnya tempat kecil kan gitu. Dan gembala-gembala itu ribut loh, berantem, hampir bunuh-bunuhan. Abraham bilang gini, Lot, daripada kita ribut, gembala ini domba-domba, gembala kita ribut nih, yaudah deh, kita pecah kongsi lah gitu loh. Kita ini deh, kamu mau kemana nih? Gitu kira-kira. Mau kemana nih? Lihat tuh. Hikmat Tuhan itu enggak melihat apa yang di depan matanya. Lot ngelihat, wah, aku pilih ke sana deh, ke kiri deh. Yang dekat Sodom tuh. Rumputnya bagus tuh, hijau-hijau tuh, segar-segar tuh. Saya ke sana lah. Si Abraham enggak gini loh. Itu bagian aku, kan aku lebih tua, kamu teh ponakan aku loh. Ngalah doang sama yang tua. Enggak. Ya udah sok bangga. Silakan ke sana. Apa ujungnya coba? Sodom dan Gomora kan dihabisin sama Tuhan. Tapi Tuhan masih baik sama Lot gitu. Masih diselamatkan meskipun istri nggak selamat. Jadi hikmat itu akan meluputkan saya dari kecelakaan. Hikmat Tuhan itu tidak memakai mata jasmani, tapi lebih cenderung mengajarkan yang gini. Karena firman itu gitu. Sehingga saya luput dari kesalahan. Luput dari kecelakaan. Yang ketiga, hikmat itu akan menolong saya tidak melakukan kecerobohan. Artinya gini, hikmat Tuhan itu akan membuat saya berhati-hati
dalam memutuskan sesuatu dan mengerjakan sesuatu. Bukan berarti nggak dikerjakan, cenderung berhati-hati. Efesus pasal yang kelima, ya saya akan bacakan. Efesus pasal yang kelima, yang bilang gini ayat 15 gitu. Hiduplah seperti orang arif, bukan pasar arif ya. Orang arif, perhatikan bagaimana engkau hidup. Jangan seperti orang bebal. Orang arif itu berhati-hati, bijaksana. Sama seperti pasar arif gitu kira-kira. Bijaksana dianya. Jadi akan menolong saya untuk saya bertindak hati-hati, tidak ceroboh. Gitu. Kenapa? Ada alarm gitu loh. Ada hikmat. Nih, orang yang berhikmat itu berpikir panjang. Tidak berpikir pendek. Ya. Saya selalu bilang sama anak-anak gini. Kalau kamu melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, pikir dulu. Akibatnya apa buat kamu dan orang tua kamu. Contoh, kalau kamu posting sesuatu, gambar-gambar yang nggak benar. Ya kan? Yang menurut kamu iseng gitu loh. Tapi itu gambar yang nggak benar gitu loh. Tapi menurut kamu itu nggak masalah. Nah, kamu harus pikir nih, kalau kamu posting sesuatu, gitu ya, dampaknya buat kamu apa? Itu dulu. Kemudian dampaknya buat orang-orang di sekitar kamu seperti apa? Nah, seringkali gini, kita pria-pria nggak berpikir panjang, main sikat aja, apalagi kalau dalam bisnis. Gitu loh. Kalau udah bicara cuan, keuntungan, kita lupa nih. Wah ini gede nih untungnya nih. Padahal sebenarnya berpikir panjang nih. Oke, ini cuannya gede nih. Tapi kira-kira kalau saya ambil ini membawa dampak apa buat saya? Nih saya beberapa udah cukup lama. Saya melayani di Jakarta waktu saya satu keluarga, saya layani gitu. Jadi maksud hati si suami ini bagus sih, baik dalam usaha gitu ya. Karena dia pikir ada cuan yang cukup gede gitu. Dia ambil gitu loh proyek-proyek. Kemudian namanya ini kan ada tender-tender lah segala macam lah gitu ya. Akhirnya dia terlibat utang di bank gitu. Dia nggak pernah cerita sama istrinya, gitu. Nggak pernah cerita. Dia asal ambil aja, nggak berpikir panjang. Dia pikir gini, ini nanti cuannya gede, saya bisa beli ini, beliin istri aku rumah baru segala macam. Tadi kan apa? Zong semuanya. Yang terjadi apa? Malah rumahnya dijual. Rumahnya dijual. Dan mereka sengsara, puji Tuhannya. Sang suami sadar dengan kesalahannya. Dia bertobat dan Tuhan pulihkan lagi. Dan waktu saya ke situ, saya memberkati rumah baru mereka. Memberkati rumah baru mereka. Tapi sebelumnya, itu mereka mengalami kesusahan gitu. Kenapa? Suami ceroboh. Nggak bertindak hati-hati, tidak bijaksana. Dia pikir dengan untung gede, wah, istri akan senang. Gitu loh. Jadi hikmat itu akan menolong saya untuk tidak bertindak ceroboh. Menolong saya gini, untuk saya berpikir panjang. Kan tadi ada sebab akibat, itu kan definisi tadi kan. Jadi bersama-sama gitu loh. Andalkan hikmat Tuhan. Yang terakhir. Ini yang paling luar biasa loh. Ini dalam Daniel pasal 2 ayat 23. Hikmat itu akan memberitahukan saya apa yang akan saya lakukan di kemudian hari. Hebat nggak itu? Hikmat itu akan memberitahukan kepada saya apa yang akan saya lakukan di kemudian hari atau di hari esok. Itu hikmat Tuhan. Dan Daniel mengalami hal itu. Gitu. Dan dia terhindar dari hal-hal yang bisa membinasakan kehidupan. Para pria, siapapun kita, apapun profesi kita, mungkin di antara kita ada yang pengusaha. Mungkin kita punya jabatan yang cukup tinggi di perusahaan. Entah itu manajer kah, presidir kah, direktur kah, apalah. Atau kita owner sebuah perusahaan. Saya pastikan
Kita butuh hikmat Tuhan untuk mengelola semuanya. Bagaimana kita mendapatkan hikmat Tuhan itu? Bagaimana caranya? Ya nggak ada cara lain lagi. Ya harus minta kepada Tuhan lah. Gitu loh. Harus minta kepada Tuhan. Yakobus pasal yang pertama. Saya akan bacakan. Ayat yang kelima bilang ini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada siapa? Kepada Bapa, bukan kepada pendeta, bukan kepada gembala sidang, bukan kepada mentor kita loh. Mentor penting, iya. Gembala, iya. Rekan, iya. Sahabat, iya. Tapi hikmat Tuhan, ya minta kepada Tuhan. Minta kepada Sang Pencipta, sumber dari segala hikmat. Dari awal, Adam itu sebenarnya, ya kalau kita kembali, flashback ya, balik ke belakang tuh, kan sumber segala hikmat sebenarnya Tuhan gitu. Cuman gini, kejatuhan Adam itu merusak semuanya. Gitu loh, merusak semuanya. Ingat iblis itu waktu menggoda si Hawa kan, ya seolah-olah dia pakai hikmatnya Tuhan. Hawa salah. Kalau kamu makan dah, Tuhan tahu kamu kan seperti Tuhan nantinya. Itu kan kasih pengertian kan. Tapi pengertian yang salah. Pengertian yang padahal melanggar perintahnya Tuhan. Jadi setiap kita yang merasa kekurangan hikmat, cari datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Sebagai penutup, hikmat itu akan menghindarkan kita dari perselisihan, apalagi perpecahan di tengah-tengah perbedaan. Sebab hikmat itu akan menyatukan dan menerima perbedaan. Hikmat itu akan meloloskan diri saya dari jeratan iblis dan kelicikan dunia ini. Nah, ini terakhir nih. Hikmat itu menjadi pembeda. Hikmat Tuhan yang kita punya itu akan menjadi pembeda antara kita dengan orang lain. Hikmat itu menjadi pembeda antara saya dengan orang lain. Gitu. Berbeda budaya, nah itu dia mengajarkan saya untuk menerima perbedaan. Melalui apa? Hikmat Tuhan. Saya nggak bisa dengan kekeh saya. Justru hikmat itulah yang akan menolong saya bisa menerima, bahkan menyatukan perbedaan-perbedaan. Sekali lagi dalam keluarga kita berbeda. Ya, suami istri, anak-anak, kita berbeda. Tapi hikmat Tuhan akan menolong kita semua untuk bisa menerima dan melewati perbedaan-perbedaan. Hikmat Tuhan, bukan hikmat yang lain. Kalau orang-orang kita lihat di luar sana gitu ya, meskipun dia bukan orang Kristen, tapi kalau dia minta kepada Tuhan, emang Tuhan nggak kasih. Dia minta supaya dia menjadi bijaksana, berhati-hati segala macam. Gak heran kalau justru hidup mereka lebih lurus daripada kita. Suami-suami yang bukan Kristen justru lebih lurus dari kita. Kenapa? Mereka datang kepada sumber hikmat, minta kepada Tuhan. Nah, sekali lagi hikmat Tuhan itu sejalan dengan firman Tuhan. Jadi, ya saya harus sering-sering baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Karena hikmat Tuhan nggak pernah bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Biar sama-sama kita semua, termasuk saya sendiri, saya pribadi. Saya masih muda, umur 25 tahun. Saya butuh hikmat Tuhan. 25 tahun bohong. Ya. Semua kita butuh hikmat daripada Tuhan. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Pak Edi. Baik, amin. Terima kasih Pastor Agus yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan-Nya. Saya yakin, saya percaya Bapak-bapak dan rekan-rekan pria pasti diberkati Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan ini. Amin.